mungkin dia keseringan ngeliat bundanya, karena dia selalu diajak terus kan, terutama sebelum sampai setahun tuh selalu ngikut keluar kota, ngikut terus mungkin bundanya makeup, pas nyanyi juga ngeliat, lama-lama dia kayak suka banget gitu. Kalau misalnya aku mau nyanyi pakai baju, udah dipakai nih baju, ditarik-tarik sama dia suruh lepas, aku mau pakai baju itu, akhirnya dia yang pakai, aku mesti nyari lagi baju yang lain. Ironisnya, ketika Farhat dan Regina masih di teras gedung, pada saat itu juga terdengar panggilan dari pengeras suara untuk sesi persidangan berikutnya, yakni sidang cerai Farhat dan Nia Daniati. Namun alih-alih memasuki ruangan nomor 1, Farhat malah memilih kabur bersama Regina. Tepatnya sih bukan terpuruk ya, merasa agak sedikit kesal aja belum selesai masalah gugatan ini, itu aja. Farhat betul-betul total melayani Regina. Bukan hanya harta benda, bahkan juga menjadi pengacaranya untuk perceraian. Namun di saat Farhat dan Regina terus dimabuk asmara, Nia Daniati rupanya betah dalam kesendirian. Karena itulah di segmen Versus kali ini, kami sajikan kompetisi panas antara pameran kemesraan Farhat dan Regina versus pilihan kesendirian Nia Daniati. Pertama, Farhat memilih menemani Regina sidang cerai, bahkan menjadi kuasa hukumnya, daripada menghadapi perceraian dengan Nia Daniati. Berulang kali sidang cerai Regina digelar, Farhat selalu setia hadir di sisinya. Sebaliknya, tak pernah sama sekali ia terlihat akrab dan hangat dengan Nia Daniati. Nia dibiarkan seorang diri, selalu datang dan pergi tanpa pernah ditemani. Ya kalau saya pribadi ya grogi sih sebenarnya, tapi ya mungkin karena ada kuasa hukum saya, juga ada Mas Farhat, ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Saya pengen masalahnya cepat selesai aja. Majelis mempertanyakan Farhat sebagai apa ini? Sebagai calon suami atau sebagai apa? Saya bilang saya sebagai pengacaranya. Begitu melihat surat kuasa, majelisnya kaget, ya. Dan saya nggak jadi disuruh pindah ke belakang. Apa kabar Mbak Nia? Gimana Mbak hari ini Mbak? Ya, kita lihat. Alhamdulillah sehat. Kedua, Farhat meluangkan banyak waktu demi kemesraan bersama Regina, bahkan tidak sungkan mesra di tempat umum. Keduanya bahkan sempat rekam berbuat tidak senonoh dengan adu pagutan bibir saat berada di sebuah lift. Kemesraan seperti itu sama sekali belum pernah dilakukan Farhat dengan Nia Daniati di sepanjang usia pernikahan mereka. Saya nggak mau komentarin ya yang masalah gitu. Ketiga, Farhat juga tidak sungkan menemani Regina perawatan kecantikan. Sebuah gambar menunjukkan bagaimana Farhat menikmati perawatan kaki dan tangan seperti yang dilakukan Regina. Ironisnya, kemesraan di salon seperti itu tidak pernah dilakukannya bersama Nia. Dan setelahnya, Farhat pun selalu memuji-muji kecantikan Regina. Kalau saya bilang cantik Regina, kalian bilang enggak, betul nggak? Walaupun saya bilang Regina ini biasa aja, kalau kalian bilang cantik, masa saya nggak bilang cantik? Enggak ya, saya nggak melakukan perawatan yang rutin, enggak, biasa aja. Paling kalaupun facial ya 2 bulan sekali, harusnya sebulan sekali, gimana angin saya aja. Keempat, demi Regina, Farhat rela mengenakan pilihan busana serasi ala anak muda, yaitu model kaos couple atau sepasang. Hal itu jelas di luar kebiasaan Farhat, karena faktanya selama bersama Nia, sama sekali tidak pernah berbusana couple atau sepasang dengan Nia. Ia terkesan cuek dengan apa saja yang dikenakan Nia. Memang hari-hari saya aslinya begini kan, nyantai, kalau nggak pakai celana panjang, pakai rok, pakai kaos, sudah jalan.
Kelima, yang paling kontroversial adalah Farhad Sudi memberikan banyak harta benda untuk Regina, bahkan mengubah nama aset-aset miliknya demi menghindari tuntutan harta gono gini dari Nia dan Niati. Ia tidak ikhlas hartanya direbut Nia. Yang dia udah serius, biasanya dia mengumpan dengan mobil, memberi mobil pada wanita. Nah ini dengan Regina, dia kasih juga mobil Velfire. Itu mobil yang dipakai Regina itu dia cicil sendiri. Saya tahu persis itu dia cicil. Boleh-boleh aja dia menyanggah bahwa dia bilang sudah itu Regina yang beli. Tapi kita faktanya ada. Rasa malu, itulah yang telah hilang dari Farhad dan Regina. Tak peduli status, keduanya terus mengumbar asmara. Sementara itu, Mulan Jamila terus mengumbar video-video kelucuan putrinya, si kecil Safia binti Ahmad Dhani. Safia rupanya tengah asik belajar banyak hal, dari sholat, belajar bahasa Korea, bahkan juga belajar menjadi seorang model. Seperti apa aksi menggemaskan Safia? Benarkah Dhani dan Mulan mewajibkan ibadah untuk Safia? Inilah sosok lucu dan menggemaskan Safia binti Ahmad Dhani. Di tengah tekanan yang sering diterima ibundanya Mulan Jamila, sosok bocah inilah yang muncul sebagai penghibur. Safia yang lucu rupanya kini mulai belajar banyak hal. Percaya atau tidak, tetapi salah satu yang tengah ditekuni Safia adalah bahasa Korea. Korea. Kamu Fia pernah Korea? Iya, pernah. Kapan? Pernah. Pernah rumah Korea. Korea itu apaan sih? Itu ada rumah. Emang Fia kenal? Koko Crunch. Kolkolas. Gosok gigi. Kogi. Kopi. Gosok gigi. Gosok gigi. Yeay. Pola tingkah lucu Safia itu rupanya belakangan makin sering diabadikan oleh Mulan dan diunggahnya di situs jejaring sosial Instagramnya. Alhasil, kegiatan baru Safia pun terkuak, seperti belajar gamelan tradisional dan menjadi seorang sinden. Safia memang bukan bocah yang suka diam, tetapi belajar banyak hal. Ia malah sudah menikmati menjalani ibadah wudhu dan sholat. Mungkin dia keseringan ngeliat bundanya, karena dia selalu diajak terus kan, terutama sebelum sampai setahun tuh selalu ngikut keluar kota, ngikut terus mungkin bundanya makeup, pas nyanyi juga ngeliat, lama-lama dia kayak suka banget gitu. Kalau misalnya aku mau nyanyi pakai baju, udah dipakai nih baju, ditarik-tarik sama dia suruh lepas, aku mau pakai baju itu, akhirnya dia yang pakai, aku mesti nyari lagi baju yang lain. Luar biasa, itulah kesan yang bisa diberikan setiap kali komponis legendaris dunia David Foster hadir di Jakarta. Begitu pula kemarin, musisi berjuluk The Hitman itu menggelar sebuah pagelaran spektakuler mengajak serta para lulusan Indonesian Idol. Yang menarik, David Foster ternyata adalah sahabat karib CEO MNC Group Haritanu Sudibyo. Alhasil, David pun tanpa sungkan memberikan dukungan penuh pada pasangan Wiranto Haritanu Winhate untuk memenangkan kursi kepresidenan di Pilpres nanti. Please welcome, in my opinion, the future president and vice president of Indonesia, Mr. Wiranto, and my dear friend Haritanu. Let's hear it. Halo David. Nice to meet you. Nice to meet you. I've already met you before. It's nice to see you again. Hey, how are you? Okay, go get him. 5 April 2014. 22 nominasi terpilih.
2 hari lagi, atau tepatnya hari Sabtu malam nanti, perhelatan Akbar Panasonic Awards ke-17 akan digelar. Inilah ajang penghargaan paling bergengsi untuk insan industri layar kaca nasional. Dan tahun 2014 ini, Panasonic Gobel Awards mengambil tema Berani Berekspresi. Untuk itu, kami segenap kru Kabar-Kabari memohon dukungan sepenuhnya dari pemirsa semuanya untuk memenangkan kategori infotainment terbaik. Oke pemirsa, dukung Kabar-Kabari untuk infotainment terfavorit Panasonic Gobel Award dengan cara ketik PGA spasi 3E kirim ke 6288 sebanyak mungkin. Dukung program infotainment Kabar-Kabari dalam Panasonic Gobel Awards dengan cara ketik PGA spasi 3E kirim ke 6288. Pemirsa, 30 menit sudah saya Anastasia Vera menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara mendalam. Simak terus Kabar-Kabari setiap hari Senin dan Kamis, serta cek dan dicek setiap Selasa, Rabu, dan Sabtu pukul 4 sore hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat sore dan sampai jumpa.